doa salah seorang dari kalian pasti diijabah sama Allah selama dia tidak terburu-buru. Selama dia nggak terburu-buru, pasti diijabah. Selama dia nggak terburu-buru. Kalau ditanyakan apa sih yang dimaksud terburu-buru, kita sadari betul kita ini banyak dosa. Kita sadari benar setiap hari kita bermaksiat. Mungkin kita akui selama ini kita jauh dari Allah, gak dekat sama Allah, sering ngejawab, sering ngebantah. Kita teringat kalimat-kalimat arogan kita, kalimat yang menunjukkan arogansi seorang. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah jadikan COVID-19 sebagai joke, lalu kita buat bahan ketawaan. Tiba-tiba kemarin hasilnya positif. Kita terpukul dan kita malu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini saya kotor banget. Saya kemakan omongan saya sendiri. Selama ini kita merasa bahwa kita sok hebat, sok jago, sehingga kita pikir kita bisa ngerjain ini semua. Dan begitu Allah turunkan pandemi ini, semua planning kita berantakan. Dan hanya bukan berantakan, kita dikejar-kejar sebagian pihak. Karena secara umum nggak ada yang mau rugi. Jadi sekecil apapun peluang nyalain orang, sebagian orang memilih untuk menyalahkan pihak lain. Maka kita dikejar-kejar banyak pihak, suruh bertanggung jawab. Padahal bukan salah kita. Jangankan kita, banyak negara aja nggak siap dan bingung. Akhirnya kita akui kayak saya terlalu sombong waktu itu. Terlalu merasa hebat. Merasa bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Buktinya, saya lebih memilih ketemu klien daripada sholat. Dan semua rasa itu sekarang ini ada dalam hati kita dan bergulat dengan diri kita. Lalu melahirkan rasa sungkan kepada Allah untuk berdoa. Gimana sih ya, saudaraku yang Allah muliakan, kita berkoar-koar sama orang, bahkan kita belagu sama dia, mungkin kita sindir dia, kita nyinyir dia, dan kita tahu dia tahu apa yang kita lakukan. Kita ngerti dia tuh tahu apa yang kita ucapkan kepada dia. Tiba-tiba saat ini kita lagi sulit, dan yang bisa nolong kita malah masuk dari jalur dia. Dari semua pintu nih, itu pintu dia paling bagus. Pintu dia yang paling bisa tolong. Dia yang bisa support kita. Dia yang punya akses. Dia yang punya uang. Dia yang punya link. Dia yang punya jaringan. Atau dia yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Dan semua teman-teman kita bilang, mendingan kamu hubungin dia deh. Ada si B mengatakan, saran gua, lo telepon dia. Si C bilang, Mas, dia yang bisa bantu kamu. Si D bilang, kalau dia nggak tanda tangan, itu barang nggak keluar. Semua orang merekomendasi kita hubungi dia. Pertanyaan saya, gimana perasaan kita? Itu nggak mudah. Sungkan. Malu banget.
Muka mau taruh di mana? Kita udah jelek-jelekin dia, udah meremehkan dia, udah underestimate sama dia, bahkan terang-terangan kita jatuhkan dia depan forum, atau kita nyinyirin dia di hadapan banyak orang, lalu semua orang ketawa. Tiba-tiba sekarang kita suruh telepon dia terus minta tolong. Kira-kira itu perasaan banyak orang pada hari ini. Dan itu nasihat Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Jangan sampai kesadaran Anda terhadap diri Anda dan apa yang Anda lakukan dari dosa, apa maksiat yang kita lakukan, mungkin kita nggak sholat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita nggak beribadah sama Allah, kita ngelanggar perintah-perintah atau larangan-larangan Allah, perintahnya nggak kita kerjain, dan sekarang mentok, 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 mentok. Sekarang kita sakit. Sekarang kepala keluarga kita atau tulang punggung ekonomi kita jatuh sakit. Atau apabila kita dokter atau perawat sekarang, belum selesai pasien A, datang pasien B. Belum selesai pasien A dan B, datang pasien C. Ini gimana ceritanya? Tapi malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya nggak pantas gue minta sama Allah. Nggak pantas aku doa sama Allah. Selama ini aku udah sia-siakan. Maka nasihat Al-Imam Sufyan bin Uyainah hadir di tengah-tengah kegalauan kita ini. Beliau mengatakan, jangan pernah berpikir ke arah sana. Jangan pernah berpikir ke arah sana. Itu syaitan yang membuat kita malas berdoa, atau enggan berdoa lebih tepatnya, atau malu untuk berdoa. Dan bukan ulama namanya kalau hanya sebatas kasih kata-kata mutiara tanpa dalil, tanpa ayat atau tanpa hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan nasihat beliau tersebut. Faqad istajab Allah Ta'ala li iblisa wa huwa syarrul khalqi. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Beliau mengingatkan kepada kita, bukankah Allah telah mengabulkan permintaan iblis, dan dia seburuk-buruk makhluk. Dia seburuk-buruk makhluk. Ketika iblis meminta kepada Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14 misalnya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Ya Allah, biarkanlah aku hidup sampai hari kebangkitan. Hadirin yang Allah muliakan, ini habis maksiat, habis nggak mau sujud, habis ngelawan, habis belagu,
habis sombong. Allah yang bilang, Allah yang berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, jelas sombong. Allah yang berfirman, dia sombong, gak mau sujud. Udah gitu ngejawab lagi, komplain lagi sama Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita tahu semua argumentasi iblis yang gak pantas itu. Ya Allah, kenapa engkau suruh aku sujud sama Adam? Engkau kan ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Harusnya dia dong yang sujud. Saya lebih baik, saya lebih tinggi, saya lebih berkelas. Udah gak sujud, argumen, ngejawab, dan kasih logika sama Allah. Allahu Akbar. Setelah itu minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, biarkan aku hidup sampai hari kebangkitan. Allahu Akbar. Minta. Setelah melakukan kesalahan sangat fatal, minta kepada Allah. Setelah melakukan hal yang akhirnya menjadi simbol kedurhakaan, simbol kemaksiatan, induknya dosa, minta sama Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Silakan buka ayat berikutnya. Qala innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Subhanallah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan Allah sebutkan pengabulan ini bukan hanya di satu ayat. Coba buka surat Al-Hijr ayat 37. Qala fa innaka minal munzarin. Lagi-lagi engkau, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka engkau fa innaka minal munzarin. Maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Oke, kau ditangguhkan. Jangan malu, wahai saudaraku. Jangan minder. Jangan merasa gak pantas untuk berdoa. Jangan merasa terlalu kotor untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena sebelum kita, ada pihak yang lebih berdosa dari kita, lebih buruk, lebih parah. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, syarrul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Tapi ketika ia meminta kepada Allah, qala fa innaka minal munzarin, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka ini membuat kita menghadapi masalah-masalah hari-hari ini, menghadapi tantangan dan kondisi buruk hari-hari ini dengan optimis, dengan percaya diri,
Sebagaimana yang Nabi kagumi, yu'jibunil fa'lun, aku tuh kagum dan takjub dengan optimisme. Bagaimana nggak optimis? Walaupun kita kotor dengan dosa dan maksiat, walaupun kita banyak sekali melakukan kelalaian sebelumnya, itu nggak mencegah kita, itu tidak menghalangi kita untuk meminta ampun kepada Allah pada hari-hari ini, untuk berdoa, digugurkan dosa-dosa, diberikan keselamatan, diberikan rizki, diberikan jalan keluar, diberikan kesembuhan dan kesehatan. Saudaraku, makhluk yang lebih parah, yang lebih berdosa, yang seburuk-buruk makhluk, simbol kesombongan, ketika minta Allah kabulkan. Bukankah ini menambah rasa optimis kita? Berarti gue juga bisa nih. Gak ada alasan untuk gak kembali kepada Allah. Kita punya harapan untuk mendapatkan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Minta kepadaku, aku kabulkan. Bahwa kesalahan kita sebelumnya, miss kita sebelumnya, kekeliruan kita sebelumnya, kegelinciran kita sebelumnya, bukan penghalang untuk tidak kembali kepada Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk yang ketika kita membuat kesalahan, lalu kita ingin minta maaf dan membangun hubungan baik lagi dengan dia, dia belum bisa nerima kita. Bahkan dia balik nyinyir kepada kita sehingga skor menjadi 1-1. Enggak, Allah enggak demikian. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang maha sayang kepada kita, yang maha baik kepada kita. Iblis aja dikasih sama Allah. Masa kita nggak dikasih sama Allah? Ketika kita sujud minta kesembuhan, ketika kita sujud dan minta agar suami kita dijaga oleh Allah, ayah kita atau ibu kita disembuhkan dari COVID-19 atau penyakit-penyakit parah lainnya, anak-anak kita yang positif mungkin diberikan kesembuhan. Kita yang harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi atau menyambung nyawa, dijaga sama Allah. Sehingga walaupun penyebarannya masif, tapi kalau kita keluar dijaga sama Allah, mana bisa makhluk mungil itu bermaksiat pada penciptanya? Gak berani. Bukan kita sok jago dengan dia, gak bisa kita ngelawan dia, wong kita gak bisa ngelihat dia. Tapi penciptanya dan pencipta kita kasih garansi. Kita yang lagi gak punya uang, yang lagi susah, yang lagi berat, yang lagi pusing karena diberhentikan secara mendadak. Dan itu bukan salah bos kita. Dia gak punya uang untuk gaji kita. Atau kita yang harus buat keputusan merumahkan pegawai kita yang selama ini sudah berjibaku dan berjuang bersama. Kenapa nggak minta kepada Allah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gak mungkin Allah telantarkan kita. Iblis aja ketika minta gak ditelantarkan. Harapan itu masih besar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, tolong bilang kepada dia, aku dekat. Aku dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku kasih permintaan orang yang berdoa kepadaku. Allah bilang aku dekat, Allah kasih. Falyastajibu li. Maka sambutlah seruanku. Kembalilah kepadaku. Kembali kepadaku. Kenapa pada saat ini yang masih kita andalkan dalam hati kita, makhluk lagi, makhluk lagi. Seberapa spesial sih makhluk tersebut? Oh, dia juga kebingungan kok saat-saat ini. Dan dia nggak bisa apa-apa. Dan dia nggak lebih baik daripada Rob kita. Al-Imam Taus pernah menasihati Al-Imam Atta. Kata Al-Imam Taus, sebagaimana diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, ya Atta, iyyaka an tatlubu hawaijaka. Kau jangan sekali-kali meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan sekali-sekali hatimu itu terpaut dan meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Ila man ghallaqa dunaka abwabahu, kepada pihak yang menutup pintunya kepada selainmu. Mungkin dia nggak nolak kamu karena engkau ulama atau ulama Mekah terpandang, tapi sama yang lain dia tutup tuh pintu. Wa ja'ala dunaha hijabahu, bahkan pintu-pintu dia pasang hijab lagi. Ya mungkin karena dia nggak punya, terbatas. Kalau ulama dikasih, kalau yang lain belum tentu. Jangan menuju ke sana, kata Imam Taus. Wa alaika biman amaraka an tas'alah wa wa'adaka al-ijabah. Yang harus kau lakukan adalah minta kepada zat yang memerintahkan engkau untuk berdoa dan meminta kepadanya. Dan menjanjikan diijabah dan dikabulkan. Itu manusia, dihubungi aja susah, apalagi hari-hari gini. Emangnya gampang hubungin seseorang di hari-hari ini? Pak Fulan bisa bantu aku nih, dia punya akses luas segala macam. Emangnya gampang hubungi orang seperti itu hari-hari ini? Susahnya minta ampun. Dan kalau berhasil dihubungi setelah mencoba belasan kali telepon atau berapa kali WA, emangnya bisa dipastikan dia bisa bantu kita? Belum tentu. Karena di samping kita mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang yang minta dibantu juga sama dia. Bukan dia nggak baik, tapi dia melakukan skala prioritas mungkin. Itu kalau baik, kalau enggak. Tapi pencipta kita yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada diriku, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Gak pernah kita tertuju padanya. Kalau hari-hari ini gak membuat kita kembali kepada Allah, mau diapain lagi sama Allah? Jangan sampai Allah kasih yang lebih berat kepada kita, karena kita gak sadar-sadar. Dan jangan putus asa kalau kita sudah minta. Kita udah baca hadisnya kemarin, bahwa Allah itu Al-Alimul Khabir. Ketika kita minta A, belum tentu dikasih A, tapi Allah kasih B. Ketika kita minta hari ini, belum tentu Allah kasih hari ini, tapi bisa jadi Allah kasih minggu depan.
Ketika kita minta itu di dunia, belum tentu Allah kasih di dunia, bisa jadi Allah kasih di akhirat. Dan itu semua menguntungkan, bukan karena kehabisan stok di mengijabah doa seorang hamba. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Jauzi yang kita sudah jelaskan, kan Allah lihat yang kita minta kurang bermaslahat, kurang bagus buat kita. Yang bagus di kotak sebelah, Allah kasih kotak yang sebelah. Manusia nggak ngerti, komplain. Manusia gagal paham. Kenapa? Karena manusia bodoh. Zoluman jahula. Bodohnya minta ampun. Itu Al-Ahzab 72. Dan sebuah hal yang biasa. Orang bodoh suka salah paham terhadap sikap orang cerdas dan pintar. Itu biasa di dalam kehidupan. Iya enggak? Dalam kehidupan seringkali orang bodoh itu suka salah paham terhadap kebijakan atau sikap atau pandangan orang-orang cerdas. Kalau itu bisa terjadi di tengah-tengah manusia dengan manusia, itulah pemandangan yang kita lihat ketika ada banyak orang yang sok pinter terus komplain sama Allah. Mana saya udah doa nggak dijabah. Justru gara-gara ucapan Anda, Allah nggak jadi ijabah Anda. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah atau doa salah seorang dari kalian pasti diijabah sama Allah selama dia tidak terburu-buru. Selama dia nggak terburu-buru, pasti diijabah. Selama dia nggak terburu-buru. Kalau ditanyakan apa sih yang dimaksud terburu-buru, Nabi SAW menjelaskan, terburu-buru itu ketika seseorang menyatakan qad da'autu rabbi, aku udah berdoa kepada Allah tapi Allah belum kabulkan. Itu terburu-buru, itu sok tahu. Sok tahu yang melahirkan terburu-buru. Aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, qad da'autu rabbi, aku ini udah pakai qad lagi, aku ini udah berdoa, udah Pak Ustadz, aku ini udah doa, tadi malam aku udah doa, 2 malam yang lalu aku juga udah berdoa, tapi falam yustajab li, tapi Allah belum ijabah doaku. Itu bukan gak diijabah, tapi Anda gak ngerti bagaimana Allah mengijabah doa Anda. Saya ingin bertanya kepada saudaraku yang Allah muliakan, kita semua, kalau anak kita yang masih bayi tapi udah bisa memegang benda, bisa main-main dengan benda-benda, terus minta ke kita sebagai orang tuanya, omnya atau kakeknya, cucunya, minta pisau dapur dengan bahasa lucunya atau sambil nunjuk pisau, kita kasih nggak tuh? Kita kasih. Terus pasti kasih dia main ngiris aja. Kita nggak kasih. Kenapa? Karena kita jahat sama dia. Karena kita sayang sama dia. Dan kita tahu permintaannya bisa melukai dirinya sendiri. Ustadz, aku udah doa sama Allah. Aku kan dapat hadits bahwa Nabi tuh minta kita berdoa keselamatan, kesehatan. Aku doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah, berikan, aku meminta kepada Engkau ampunan dan keselamatan, ampunan dan keselamatan. Tapi kenapa kemarin tes swabnya positif? Sama. Allah tahu yang terbaik untuk kita di hari-hari ini itu berstatus positif. Biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Biar kita banyak doa. Biar kita sujud. Biar kita mengisolasi diri atau memang diharuskan masuk
ruang isolasi di rumah sakit biar kita nggak menyebarkan. Atau kalau kita tidak diisolasi, kita akan keluar. Karena nggak diisolasi, kita keluar rumah. Memang nggak positif, tapi ketabrak mobil, meninggal di tempat. Nggak positif, tapi ketabrak cacat. Allah lihat, mendingan dipositifin aja. Toh juga isolasi 14 hari, habis itu sehat insya Allah ta'ala. Simptomnya atau gejalanya ringan, imunitasnya masih bagus, masih muda. Itu kan kita nggak pernah pikirkan ke sana. Selalu buruk sangka sama Allah. Terus komplain, saya udah doa tapi nggak diijabah. Kata Ustadz kan kita minta sama Allah agar dikasih rizki. Ini saya hari ini harus buat keputusan Ustadz untuk merumahkan pegawai-pegawai saya. Dan nggak ada tuh uang turun dari langit, nggak ada. Dan nggak ada juga yang ngasih. Berarti Allah nggak kabulkan. Sabar. Allah kabulkan dengan satu dari 3 cara. Allah kasih itu di dunia, atau Allah tunda di akhirat, atau Allah palingkan keburukan yang senilai dari doa Anda. Dan kata Al-Imam Al-Jauzi, Allah kasih di dunia bisa jadi bukan apa yang Allah Al-Alim, Allah Ahkamul Hakimin. Kemana ayat yang selalu kita baca itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Habis baca doa itu di sholat maghrib, curhat, ngomel, kita nggak dapat apa-apa. Lalu itu ayat Anda baca dalam sadar atau lagi mengigau? Kan Anda yang baca sendiri tadi di rakaat kedua sholat surat maghrib tadi, Anda kan imamnya misalnya, atau Anda sholat sendiri, Anda baca itu. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kalau Allah kasih langsung suntikan dana, mungkin itu nggak bagus buat kita. Allah ingin kita tutup dulu usaha kita, lalu kita merenung, kita muhasabah, kita introspeksi diri, lalu kita buat cetak biru ke depan, blueprint ke depan, dikasih ide sama Allah di hari-hari ini. Lalu dengan ide itu kita punya inovasi baru dan nanti akan lebih maju. Tapi semua jadi berantakan gara-gara kita terburu-buru. Gara-gara celutukan kita, qad da'autu rabbi falam yustajab li. Aku telah meminta kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Itu yang rusak. Dalam hadis Bukhari. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, salah satu ulama klasik, Al-Imam Muhammad bin Ali, itu mengatakan, nada'ullaha fima nuhibbu. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita sukai, kita cintai. Fa'idha waqa'alladhi nakrah. Maka jika yang terjadi adalah sesuatu yang kita nggak suka, kita minta apa yang kita suka. Kita minta agar negatif sampai pandemi ini selesai. Ternyata positif. Kita minta agar usaha kita bisa bertahan. Ternyata minggu depan harus gulung tikar. Kita berharap agar kita masih bisa bekerja, nggak dirumahkan dan di PHK. Ternyata 2 minggu lagi di PHK. Kita ingin orderan banyak. Banyak orang yang tetap pakai jasa ngojek kita, ternyata sepi. Yang terjadi yang kita nggak suka. Apa kata Imam Muhammad bin Ali?
lam nukhalifillaha fima ahabba. Maka kita tidak menyelisih Allah dalam hal-hal yang Allah cintai dan suka. Kita terima. Kita nggak akan menyelisih, kita nggak akan komplain. Kenapa? Karena yang terjadi adalah yang Allah inginkan dan cintai kita untuk kita. Yang terjadi itu yang Allah inginkan dan Allah sukai untuk kita jalani. Yang terjadi adalah yang Allah cintai untuk kita jalani. Dan yang Allah sukai pasti lebih bagus, lebih berkelas, lebih baik, lebih banyak maslahat dari yang kita sukai. Menu yang dipilihkan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, dan bukan hanya sayang, cinta sekali dengan anaknya, dan bukan hanya cinta. Ibu ini adalah dokter dan profesor ahli gizi terbaik di Indonesia. Punya anak, sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, dan dia profesor ahli gizi. Kira-kira menu pilihan sang ibu dengan menu pilihan si kecil yang usianya mungkin 4 tahun, 5 tahun, yang kalau ke sekolah selalu ngelihat teman-temannya jajan snack yang gurih-gurih tersebut. Kira-kira menu pilihannya sama atau enggak? Di masyarakat mayoritas beda. Si anak pengen ke kiri, ibunya ke kanan. Ma, aku mau itu, ma, aku mau jajan itu. Ibunya bilang enggak. Aku lapar, ma. Mama udah masakin buat kamu. Ah, mama, masakan mama tuh nggak seenak itu. Ya jelas, wong yang diincar micin semua. Apa yang ibu itu pilihkan untuk anaknya itu lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, walaupun kurang enak di lidah si kecil dan si anak. Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih tinggi lagi? Allah bukan hanya mencintai kita, sayang kepada kita karena ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah juga Al-Alimul Khabir. Allah Allamul Ghuyub, yang tahu semuanya, yang di sisinya lah ilmu tentang masa depan dan hal-hal gaib. Wa indahu mafathul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah berfirman, dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang tahu apa yang terjadi di daratan dan yang terjadi di lautan dan perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh dari rantingnya kecuali Allah tahu kemana ia terbawa angin dan kemana ia jatuh. Dan bulir yang terjatuh dalam tafsir ke dalam lautan dan terus jatuh ke dalam
dasar lautan, lalu tertutup dengan pasir laut di tengah kegelapan malam. Allah tahu, dan Allah tahu benda yang kering dan basah, dan semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Yang Allah inginkan dan sukai agar kita jalani jelas lebih baik daripada kita yang gak tahu apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Kapan ini berakhir saja kita gak tahu. Kita gak tahu. Makanya kata Imam Muhammad, kita nggak akan menyelisih Allah dalam apa yang Allah sukai untuk kita jalani. Tugas kita berjuang, tugas kita berusaha, tugas kita all out, tugas kita memaksimalkan ikhtiar, tugas kita melakukan tindakan preventif, tugas kita bantu sesama, tugas kita mensupport yang sakit, mendoakan mereka, mendoakan para dokter, mendoakan seluruh orang yang berjuang. Tugas kita lakukan yang kita bisa. Lalu dampingi semua itu dengan doa, 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 dan doa. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Dan Allah lebih tahu yang maslahat dan yang terbaik buat kita. Bukan karena kehabisan stok ijabah. Jadi kalaupun Allah nggak kasih apa yang kita minta, camkan baik-baik, karena Allah mengabulkan di kotak yang lain, di waktu yang kita tidak ekspektasikan, dan semua opsi itu pasti lebih baik daripada apa yang kita minta. Pasti yang lebih baik, selama kita berikhtiar, berjuang, dan tidak terburu-buru, selama kita bersungguh-sungguh dan semuanya kita lakukan. Adapun kalau kita komplain, kita tergesa-gesa, apalagi marah sama Allah, atau nggak berikhtiar, nggak berjuang, nggak berani melakukan langkah besar, mengambil resiko demi kebaikan dan maslahat, demi menggapai cita-cita kita, jangan salahkan siapa-siapa. Wala talumanna illa nafsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ada gangguan koneksi, dan itu muqaddar, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berusaha. Tadi kita di awal kita berdoa, atau sebelum kajian kita berdoa agar kajian berjalan dengan lancar. Nah, ini ucapan dari Muhammad bin Ali rahimahullah. Kita ingin semua kajian lancar, ternyata ada gangguan. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjalani gangguan tersebut. Gimana, kita sabar apa enggak? Kita panik apa enggak? Kita bingung apa enggak? Karena yang Allah pilih pasti lebih bagus dibanding apa yang kita inginkan dan kita pilih. Dan kita berusaha. Begitu ada gangguan, langsung cek. Tapi nggak usah panik. Karena sekali lagi, kita diatur oleh Al-Alimul Khabir
yang maha mengetahui dan maha baik dengan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita meminta sesuatu hari-hari ini, dan jangan pelit-pelit minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah marah kalau kita nggak minta. Minta kepada Allah. Bisa diijabah langsung. Bisa dikasih hal lain yang lebih bagus. Bisa ditunda di hari akhirat, karena akhirat lebih bagus daripada kita dapat sekarang dalam ilmu Allah. Atau kita nggak dikasih, tapi keburukan yang harusnya menimpa kita disisihkan oleh Allah. Dan itu yang dikatakan Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini hari yang Allah berkahi dan isi dengan amal soleh. Dan semoga Allah menjaga diri kita, menjaga iman kita, ketakwaan kita, dan menjaga kita dari seluruh virus, baik COVID maupun yang lain, dan seluruh penyakit-penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan saudara-saudara kita dan kita yang sedang sakit, baik COVID maupun yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perjuangan saudara-saudara kita dan semua pihak yang ingin kebaikan untuk lingkungan dan negeri ini. Semoga Allah menjaga keikhlasan, menjaga perjuangannya selalu dalam koridornya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kalau Allah izinkan kita akan bertemu kembali nanti sore. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.